Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Keluarga sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Semoga semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Saya Krisna Budi Satrio. Saya adalah dokter bedah, konsultan bedah digestif di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kita akan sedikit membahas tentang radang usus buntu ya, atau yang kita sebut sebagai appendicitis. Sebelumnya kita kenali dulu usus buntu ini ada di mana. Usus buntu ini atau appendix itu berada pada perut sebelah kanan bawah. Jadi kalau pada organ dia menempel pada pangkal daripada usus besar. Pangkal dari usus besar itu kita namakan cecum. Posisinya bisa berada di depan dari usus besar atau bisa berada di belakang dari usus besar. Usus buntu atau umbi cacing atau appendix ini mempunyai saluran yang dia akan bermuara ke cecum atau pangkal usus besar. Peradangan pada usus buntu, patogenesisnya atau penyebabnya karena adanya sumbatan pada saluran pada usus buntu yang mengarah ke pangkal usus besar atau cecum ini, sehingga dengan adanya sumbatan pada saluran pada usus buntu ini akan mengakibatkan perasaan yang nyeri. Kemudian apa yang menyebabkan adanya sumbatan ini? Ada 4, yaitu yang pertama karena ada fekalit atau gumpalan kotoran, yang kedua karena ada pembesaran dari kelenjar getah bening, yang ketiga bisa karena adanya cacing atau parasit, yang keempat bisa terjadi karena adanya tumor. Keempat hal tersebut bisa mengakibatkan sumbatan pada saluran usus buntu. Lalu apa gejala dari radang usus buntu ini atau gejala dari appendicitis? Pada awalnya gejalanya adalah nyeri pada ulu hati yang mirip seperti pada pasien yang menderita sakit lambung atau sakit MAH, yang mana sakit pada ulu hati ini pada beberapa saat atau beberapa hari kemudian akan berpindah menuju ke perut sebelah bagian kanan bawah dan kemudian nyerinya menetap di situ. Ada gejala ikutan yang lain, diantaranya nafsu makan yang berkurang, kadang disertai mual muntah, kadang disertai dengan demam. Lalu bagaimana kita melakukan manajemen atau pengobatan terhadap sakit radang usus buntu ini? Bila mana pasien tersebut datang berobat, maka akan kita pastikan dulu dari sesi pertanyaan atau wawancara atau anamnesis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang yang terkait dengan keluhan yang ada. Bisa dengan pemeriksaan laboratorium darah, kemudian ditambahkan dengan pemeriksaan imaging yang lain. Bisa berupa ronsen ataupun pemeriksaan ultrasonografi daerah abdomen atau perut. Kemudian bila mana nanti dari data yang terkumpul sudah mengindikasikan bahwasanya memang menderita suatu radang usus buntu, maka saran yang bisa disampaikan atau diberikan adalah tindakan operasi pengambilan dari usus buntu yang meradang tersebut. Karena untuk radang usus buntu ini penyebabnya adalah adanya sumbatan pada saluran usus buntu tersebut. Apakah bisa diobati? Pengobatan tentunya untuk mengurangi rasa nyeri yang diderita. Untuk sumbatan yang ada pada saluran usus buntu memang tidak bisa dilakukan pengobatan dengan obat-obatan, sehingga untuk tata laksananya adalah masih berupa tindakan operasi. Untuk tindakan operasi bisa dilakukan dengan operasi bedah terbuka maupun operasi dengan minimal invasif, dalam hal ini dengan laparoskopi, sehingga untuk luka pada abdomen bisa minimal atau lebih kecil. Saat ini untuk radang usus buntu memang tidak dapat dicegah.
Tapi untuk menurunkan resiko terhadap kejadian dari radang usus buntu ini tentunya dengan menjalankan pola hidup sehat. Demikian kawan-kawan sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang bisa saya sampaikan tentang radang usus buntu ini. Dan apabila ada kawan-kawan yang mendapati, bisa berkonsultasi lebih lanjut pada poliklinik bedah yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.